Segala salam, pemirsa, saya Dewi Larasati, tetap bersama narasumber kita, beliau adalah Kang Raga. Salam. Langsung saja Kang Raga, kita untuk mempersingkat waktu, langsung saja poin pertanyaannya. Kang Raga, sebenarnya seberapa pentingkah pendidikan spiritual dalam diri itu, Kang Raga? Pendidikan spiritual ya. Berapa pentingnya gitu? Itu teramat sangat penting sekali ya. Teramat sangat penting sekali. Karena spiritual ini kan menyangkut eksistensi hidup. Bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan ini dengan baik gitu ya. Artinya bagaimana kita tetap eksis dalam hidup dan kehidupan ini. Karena kita ini kan dipasrai suatu amanah berupa jiwa raga. Agar jiwa raga ini tetap eksis di kehidupan ini, ya tentunya kita harus memiliki spiritual yang kuat, spiritual yang tinggi, spiritual yang handal gitu loh. Jika tidak memiliki spiritual yang handal, yang tinggi, ya otomatis dalam hidup ini mudah sekali tergoncang-gancing oleh berbagai permasalahan kehidupan. Masalah kecil saja udah hebohnya kayak apa, ya kan? Resahnya bagaimana, gelisah, ya kan? Bahkan hanya permasalahan kecil ya, kita seringkali menyaksikan di berbagai media sosial. Betul. Ya kan? Hanya permasalahan kecil kemudian menjadi besar ya. Itu karena tidak memiliki spiritual ya. Dimana kalau orang yang memiliki spiritual yang tinggi ya, itu tentu permasalahan besar itu diperkecil, bahkan dihilangkan. Ya kan? Bukan permasalahan kecil justru dibesar-besarkan. Itu bukti bahwa dia itu tidak memiliki spiritual. Jadi tidak ada juga pendidikan spiritual yang tertanam. Iya, betul. Ya mungkin ada, tapi tidak seberapa. Tidak sebanding gitu kan dengan kemajuan zaman ya, yang menuntut kekuatan spiritual gitu kan. Ya, kita bisa saksikan lah di berbagai media sosial juga ya, bagaimana kelangsungan hidup masyarakat ya, yang carut marut ya kan, yang terpuruk ya, itu karena tidak memiliki spiritual gitu lah. Memiliki spiritual yang handal ya, sehingga kehidupannya pun tidak seimbang. Ya. Jadi tidak terkendali, lost control. Betul juga. Ya. Oke, Kang Raga. Nah, spiritual itu apa menyangkut agama atau lain lagi, Kang Raga? Agama itu bukan spiritual. Bukan ya. Jadi bukan ajaran spiritual ya. Bukan. Agama itu. Justru kalau agama itu kalau saya boleh jujur ya, itu termasuk merusak spiritual. Justru merusak spiritual. Karena agama ini tidak mengacu kepada potensi kekuatan yang ada di dalam diri. Di mana dalam diri manusia ini ada kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Rabbul Alamin pun bersinggah-sana di dalam diri, hati manusia gitu kan. Nah, sementara agama mengacu kepada kitab-kitab ajaran agama yang berada di luar diri tentunya. Jadi kalau agama itu masih luar diri, Kang Raga? Di luar diri, ya kan? Karena sumbernya itu kan dari kitab, ya kan? Sumbernya dari kitab. Bukan langsung didapatkan. Bukan langsung didapatkan dari dalam dirinya. Mungkin para rasulnya, para nabinya, iya, ya kan, mendalamin spiritual. Betul. Tapi para pengikutnya, belum tentu, apalagi udah sampai ke zaman sekarang ini ya, antara rasul, antara para nabi ke sekarang ini udah berapa ribu tahun. Betul. Sementara acuannya, pedomannya kitab. Ya kan, Alkitab. Di mana Alkitab itu sendiri penerjemahannya ini kan simpang siur, ya kan? Banyak multitafsir. Betul. Jadi nggak sama ya kan? Tidak. Jadi sekali lagi agama ini justru kalau boleh jujur itu merusak, bahkan membunuh. Kenapa dikatakan membunuh? Karena mengajarkan kematian. Iya kan? Oke, siap. Mengajarkan kematian pertama.
Yang kedua ya, imamnya, panutannya itu orang yang sudah mati. meninggal. Ya kan? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu menjadi imam? Kan nggak mungkin. Imam itu ya kepada orang yang masih hidup. Ya kan? Apalagi ini matinya atau meninggalnya atau wafatnya itu sudah ribuan tahun yang lalu. Gitu loh. Itu masih terus diikutin ya, masih tetap diikutin gitu loh. Kan nggak mungkin ya mengajarkan kematian, mewajibkan bahkan ya kan, bukan hanya sebatas mengajarkan kematian, tapi juga mewajibkan ya kan. Ini kan ajaran agama ya kan, ajaran agama mewajibkan kematian gitu loh. Ya otomatis manusia itu dituntut untuk mati. Apa dengan berbagai cara ya kan, yang penting mewujudkan. Iya, yang penting terwujudnya kematian. Masalah matinya mungkin kecelakaan, musibah atau sakit, penyakit itu proses. Betul. Bagian dari sistem atau mekanisme proses terjadinya kematian. Betul. Tapi penyebab utamanya itu adalah keyakinan itu. Keyakinan mewajibkan. Iya, mewajibkan terjadinya kematian. Nah, prosesnya berbagai macam cara. Ya, dari proses itu sendiri termasuk munculnya berbagai permasalahan, keresahan, kegelisahan, konflik dan berbagai macam itu dalam rangka untuk mewujudkan kematian dan kiamat tentunya ya. Dan kiamat itu gitu ya, mengajarkan kematian ya. Ditambah lagi keyakinan tentang surganya itu ada di alam akhirat setelah mati gitu loh. Betul. Ya kan, bertemu dengan Tuhannya itu setelah mati. Betul. Bagaimana mungkin dalam hidup ini akan punya kekuatan orang Tuhannya itu ditaruh di alam kematian kan gitu loh. Betul. Seharusnya itu Tuhan itu ada di alam nyata ini, ada di hati ya kan. Dimana di dalam hati ini ya bersinggah sana Rabbul Alamin gitu loh ya kan. Makanya disinilah perlunya, pentingnya, bahkan teramat sangat pentingnya adanya pendidikan spiritual secara khusus, bukan agama sekali lagi ya. Agama dari waktu ke waktu, dari ribuan tahun yang lalu, dari agama yang tertua itu agama apapun lah ya. Itu kan agama itu kan punya visi misi ya kan. Visi misi untuk mewujudkan kehidupan surga yang kekal abadi dong. Ya kan? Karena orientasinya ke sana. Tujuannya itu ke sana. Mewujudkan kehidupan yang surgawi ya kan, yang kekal abadi. Ya, ini visi misinya. Disebut sebagai visi misi ataupun cita-cita ya kan. Itu kan seharusnya punya ini ya, punya batasan waktu gitu. Betul. Ya, kan? Punya batasan waktu. Ya, kita punya program kerja lah. Batasan waktu lah. Ya, punya program kerja 100 tahun, 200 tahun. Ini ribuan tahun. Belum tercipta yang namanya peradaban kehidupan yang swarga, yang kekal abadi. Justru kehidupan makin kesini makin carut marut. Ya kan? Makin terpuruk kehidupan manusia di kehidupan alam ini gitu loh. Ini namanya visi misi dari seluruh agama apapun yang ada di bumi ini gagal total. Gitu. Jadi harus kembali ke jati diri. Ya dengan mendalami spiritual. Betul. Berarti spiritual itu membangkitkan potensi jati diri manusia, sedangkan agama itu membunuh. Karena itu tadi ajaran-ajarannya mengacu kepada kematian semua. Bahkan melemahkan semuanya. Berbagai macam konflik permasalahan yang ada di kehidupan ini, jujur saja itu semuanya bermula dari agama, gitu loh. Dari agama apapun. Gitu loh. Jadi menurut Kang Raga ini spiritual ini bukan agama, dan spiritual itu adalah jati diri ya. Jadi spiritual itu adalah spirit itu jiwa ya kan. Jiwa ataupun ruhani ya kan. Ruhani itu sendiri kan kekal abadi. Betul. Ya kan. Nah, bagaimana untuk bisa menyelaraskan dengan jiwa yang kekal abadi ini ya kan? Ya itu perlu ajaran-ajaran spiritual. Ya kan. Perlu untuk melakukan penyelarasan atau penyeimbangan dengan alam ini. Alam ini kan kekal abadi. Betul. Ya kan? Betul. Tubuh ini tersusun dari zat-zat yang abadi loh. Betul. Ya kan? Nyawa itu abadi. Betul.
air itu Abadi. abadi, api itu abadi, tanah atau bumi ini abadi, angin ini atau udara ini abadi. Iya, betul. Tersusun dari zat-zat yang abadi. Betul. Tapi kenapa manusia menjadi lemah dan rapuh? Mudah sekali mengalami kematian. Ya, ini pemicunya sekali lagi ya, ini agama, gitu ya. Jadi agama bukanlah ajaran spiritual, gitu. Bukan, Bukan. bukan. Gitu.